Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada di DKI Jakarta, akhirnya memang kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno ini bisa menggembirakan ataupun buat obat buat kekecewaan para fans ataupun simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana memang kemudian calon-calonnya banyak yang berguguran di pilkada, utamanya pilkada provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di wilayah Pulau Jawa, teman-teman. Jadi memang ini istimewa sekali ya buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan memang kemudian kalau kita lihat memang di DKI Jakarta, sekalipun kemudian Pak Mas Pram dan Bang Dul ini menang, tapi dalam kampanye-kampanyenya kan kita juga nggak begitu melihat latar belakang warna merah ya dari PDIP. Yang banyak keluar kemarin justru kemudian ketika kampanyenya Mas Pram sama Bang Dul itu kan warna orange, Jackmania. Artinya memang kemudian sepak bola ini salah satu memang elemen penting dari perpolitikan, saya pikir, karena pecandu atau fans sepak bola itu di negeri kita itu luar biasa ya. Mungkin kalau kita lihat bisa mungkin hampir 40 ataupun 50% dari populasi itu senang kalau nonton sepak bola, utamanya yang laki-laki ya, yang pria gitu kan. Tapi enggak, yang wanita pun banyak ya yang hobi nonton sepak bola, dan ini memang kedepannya memang patut diperhitungkan gitu kan. Dan kalau kita lihat memang salah satunya kalau di secara nasional yang populer kalau dari sepak bola ini Pak Erick Thohir, yang memang namanya lagi naik terus ya, karena programnya program percepatan akselerasi untuk meningkatkan kualitas timnas ya, dengan program diaspora itu tampaknya memang kemudian menuai banyak pujian, menuai banyak kemudian sanjungan daripada para pecandu sepak bola, udah sampai pelosok-pelosok negeri. Artinya memang kalau Erick Thohir ini sampai bisa membawa timnas kita gitu kan, di kepemimpinannya membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia, artinya nggak menutup kemungkinan kalau 2029 nanti kemudian dia bisa maju dicalonkan oleh partai, bisa diperhitungkan gitu kan. Mungkin saya bilang bisa calon kuat gitu kan, ketua PSSI. Dengan kuncinya memang kemudian kalau Erick Thohir ini kemudian memang kemudian bisa membawa timnas kita kemudian lolos ke putaran Piala Dunia, itu fakta teman-teman. Karena memang kemarin ini ketika kemudian program diaspora itu luar biasa. Kampung-kampung tuh orang nonton, tahu semua nama-nama orang pedesaan, nama-nama pemain diaspora yang susah kan, ada Jay Izes, Nathan Joaon segala macam. Itu fakta teman-teman. Artinya memang sepak bola ini salah satu elemen penting kalau kita lihat kemudian dari barometer perolehan suara nanti di partai politik. Ini perlu diperhitungkan gitu kan. Dan memang kemudian Pak Prabowo Subianto pun ya support besar gitu kan sama Partai Gerindra, karena memang ini pastinya kedepannya akan dilirik oleh partai politik dan juga para politisi, ini jelas gitu kan. Kalau saya sendiri sih nggak masalah apapun itu, yang jelas kan memang demi kemajuan timnas kita, demi kemajuan persepak bolaan Indonesia, apapun alasannya saya tetap senang. Nah terlepas dari itu teman-teman, memang akhir-akhir ini kalau saya lihat memang semenjak kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul kemarin, yang memang salah satu elemen pentingnya adalah Anies Baswedan dan para pengikutnya di Pilkada DKI Jakarta ya, mereka mensupport Mas Pram dan Bang Dul, Anies Baswedan dan anak Abah gitu kan. Semakin kesini kok saya juga ketika bikin konten Anies Baswedan gitu kan, ada konten video saya yang terkait nama Anies Baswedan, itu selalu rame ya yang nonton gitu kan, selalu rame, selalu banyak orang antusias komen. Dan yang komen itu ternyata nggak cuman orang sekitaran DKI Jakarta dan sekitarnya gitu kan, bahkan sampai kemudian dari Pantura, Jawa Tengah sampai Jawa Timur gitu kan. Artinya memang Anies Baswedan ini semakin kesini semakin popularitasnya naik gitu kan, walaupun kemudian udah dia sepertinya nggak begitu aktif lagi di panggung perpolitikan kita semenjak kemarin kalah di Pilpres ya, kemudian ditinggalkan oleh partai yang mensokongnya, dan kemudian dia nggak muncul lagi ketika kemudian akan dimunculkan PDIP pun di Pilkada DKI atau Pilkada Jawa Barat pun dia kena jegal ya oleh invisible hand. Tapi memang dia belum tamat ini, popularitasnya masih naik tinggi ya.
Karena kalau setiap saya bikin konten gitu, kemudian ada obrolan di situ tentang Anies Baswedan, selalu rame terus yang nonton. Memang kemudian kebijakannya ini memang luar biasa. Kalau Anies Baswedan ini salah satu tokoh atau role model tokoh nasional gitu kan. Dikala kemudian diperpolitikan ini saling sikut segala macam kan, banyak isu-isu tentang apalah yang namanya kriminalisasi segala macam, yang memang mungkin publik juga menyaksikan apa yang terjadi di negeri kita itu, kita semua betul prihatin gitu kan. Yang jelas memang Anies Baswedan ini programnya memang kemudian langkah-langkahnya itu populer ya. Salah satunya ketika dia akan mendukung Pramono Anung dan Mas Bang Dul kemarin kan, memang salah satu komitmennya kalau mereka menang, Mas Pram dan Bang Dul akan kemudian menyelesaikan programnya Anies Baswedan, yaitu program perumahan untuk warga Kampung Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara, dan juga warga Kampung Bayam yang memang terkena kemarin efek daripada pembangunan JIS. Sekalipun memang kemudian tanah yang mereka tempati dulu kan memang tanah milik negara, tapi memang Anies Baswedan ini memikirkan rakyat kecil ya. Memang kemudian dia menyatakan bahwasanya untuk memberikan rasa keadilan gitu kan. Jangan kemudian DKI Jakarta ini cuma kemudian kotanya maju, tapi penduduknya juga menurut dia harus bahagia gitu kan. Karena memang sebetulnya pembangunan untuk kampung susun ataupun rumah susun di Penjaringan Jakarta Utara untuk warga Kampung Akuarium, dan kemudian untuk kemudian warga Kampung Bayam gitu kan, sebetulnya itu sudah terrealisasi, tinggal serah terima kunci gitu kan. Tapi memang yang mengecewakan kemudian pasca kemudian Anies lengser itu sepertinya nggak dilanjutkan dan ada masalah di situ. Ini gambarkan nggak tahu keberpihakan wakil-wakil rakyat yang mereka pilih di DKI ini untuk masyarakat kecil apa kalau gitu kan, sampai kemudian tergantung-gantung yang memang kemudian harusnya kunci yang tinggal serah terima, kemudian memang kemudian sampai nggak beres gitu kan. Terus gimana, kenapa kita itu milih wakil-wakil rakyat kita di DPRD yang nggak bisa memperjuangkan hal seperti itu? Yang seperti yang kita tahu memang kan dulu kan ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta kan, partai yang dukung dia yang platformnya platform religius gitu, ideologinya ideologi religius itu kan memang sebetulnya kan punya kekuatan di DPRD DKI Jakarta. Cuman saya nggak ngerti gitu kan, yang hal-hal seperti ini memang kemudian harus kita buka cakrawala berpikir kita buka logika berpikir kita, agar kemudian jangan kemudian mentang-mentang ini kan satu orientasi ideologi sama saya, ini platformnya religius, ini orang-orangnya alim-alim gitu kan. Tapi yang jelas kemudian kita bisa lihat dari realisasinya. Dan Anies Baswedan ini memang kemudian walaupun dia udah selesai, dia tetap programnya yang belum selesai dia tetap memikirkan, dan alhamdulillah kemudian memang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan buat warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium untuk mendapatkan perumahan yang layak gitu kan. Dan mereka nggak memiliki loh itu kan, nggak kayak perumahan-perumahan mewah yang ada di sekitaran DKI Jakarta ya gitu kan. Mereka cuma nyewa. Kemarin kan yang dipermasalahkan kemudian ketika tinggal serah terima kunci katanya sewanya mahal gitu kan. Sedangkan mereka ini kan warga menengah ke bawah gitu kan. Nggak tahu pembangunan ini akhirnya untuk siapa kalau seperti itu gitu kan. Ini yang sebetulnya memang kemudian kita semua patut kemudian berpikir ulang terhadap nanti partai ataupun wakil-wakil rakyat yang kita pilih gitu kan. Gimana gitu yang orang-orang seperti ini kemudian nggak diperjuangkan gitu kan. Dan alhamdulillah kayak yang bersambut memang kemudian berkahnya untuk warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium yang sekarang sampai kemudian entah pada kemana gitu kan. Yang jelas kemudian kemarin Pramono Anung dan Rano Karno menyetujui gitu kan persyaratan yang diajukan oleh Anies Baswedan ketika mereka dimintai untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Alhamdulillah gitu kan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi warga Kampung Akuarium dan warga Kampung Bayam. Karena saya yakin memang kemudian ini udah komitmennya Mas Pram dan Bang Dul, satu visi sama Anies Baswedan, ya kita tinggal tunggu dalam 2-3 bulan insya Allah gitu kan, Mas Pram dan Bang Dul pastinya akan menyelesaikan semua urusan-urusan untuk warga Kampung Akuarium dan warga Kampung Bayam. Semoga mereka mendapatkan hunian yang layak, sehingga memang kemudian ini tercapailah apa yang salah satunya di sila kelima di Pancasila ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang kita bisa kemudian bisa memberikan rasa keadilan
untuk semua warga dan masyarakat Indonesia. Bayangkan mereka itu nggak memiliki ya, mereka itu cuma sewa gitu kan. Kok ya dikasih keringanan, dikasih kemudian bantuan gitu kan. Dan yang memang ini jadi catatan gitu kan, ini tokoh-tokoh kayak Anies Baswedan ini kan memang urunnya bagus ya untuk untuk rakyat kecil. Dan PDIP lagi-lagi, walaupun saya bukan simpatisannya, saya bukan penggemarnya gitu kan, tapi kemudian kalau saya lihat kemudian calon-calonnya yang seperti ini, komitmennya seperti ini, betul-betul saya jatuh cinta sebagai partainya yang kemudian partainya wong cilik itu betul-betul gitu kan. Walaupun kemudian memang banyak kader-kadernya yang kemudian bermasalah dulu sepanjang karir perjalanan PDIP, tapi saat ini memang PDIP sepertinya balik ke kitanya lagi, jadi partai wong cilik gitu kan, bukan cuma main-main perpolitikan aja gitu kan. Ini Mas Pram dan Bang Dul ini bisa mengangkat lagi pamornya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan ini memang kemudian lagi kena serangan dari segala penjuru ya gitu kan. Yang memang kemudian justru ini yang mau ngemblosin kan memang juga dari kader-kadernya yang memang kemudian loyalitas dan kemudian komitmennya untuk partai, kesetiaannya untuk partai mungkin patut dipertanyakan gitu. Nah itu aja teman-teman. Jadi ini buka cakrawala kita, kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul, juga dukungannya Anies Baswedan dan anak Abah. Dan ini kasus-kasus kecil seperti kasus warga kampung Akuarium dan warga kampung Bayam ini pastinya akan jadi pembelajaran kita semua buat para pemilih di seluruh wilayah Indonesia. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari kanalnya Pak Dipri.